warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan M. Bagus Prayogi dengan nomor induk 2255202037 dan saya Yahya Ibnu Fajar dengan nomor induk mahasiswa 2255202077. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil seminar atau penelitian yang telah kami lakukan dengan judul perancangan aplikasi berbasis desktop pada studi kasus percetakan darah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem yang diampu oleh dosen Ibu Fitria M.Com. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Baiklah, di sini saya M. Bagus Prayogi. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan seminar proposal kami yang berjudul perancangan aplikasi berbasis desktop studi kasus percetakan darah. Yang pertama, latar belakang. Percetakan darah sendiri menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola penjualan persediaan yang secara efisien. Sistem manual yang digunakan saat ini sering menyebabkan ketidakakuratan data dan kesulitan dalam pemantauan stok barang. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi penjualan berbasis desktop untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi penjualan berbasis desktop yang dapat membantu percetakan darah dalam mengelola transaksi penjualan, persediaan barang, serta menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu. Penelitian ini menggunakan metode prototype dalam perancangan sistem. Metode ini melibatkan tahapan pengumpulan kebutuhan, pembangunan prototipe, evaluasi prototipe, dan pengembangan sistem akhir. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi sistem informasi penjualan berbasis desktop yang dikembangkan menggunakan VB.NET dan MySQL sebagai basis data. Aplikasi ini mampu mencatat dan memproses transaksi penjualan, mengelola persediaan barang, serta menyediakan berbagai laporan penjualan dan stok barang secara otomatis. Rumusan masalah. Di sini kami merumuskan beberapa masalah, yaitu yang pertama, 1. Bagaimana mengurangi kesalahan pencatatan dan kehilangan data akibat penanganan penjualan secara manual. Yang kedua, bagaimana mengelola stok barang secara real time untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Yang ketiga, bagaimana mempercepat dan meningkatkan akurasi dalam pembuatan laporan penjualan. Yang keempat, bagaimana meningkatkan efisiensi dalam proses transaksi di kasir. Kemudian tujuan dari penelitian kami yaitu untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi penjualan berbasis desktop yang dapat membantu percetakan darah dalam mengelola transaksi penjualan, persediaan barang, serta menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu, dan menjawab permasalahan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, metode penelitian dalam pengumpulan data kami menggunakan metode observasi dan wawancara secara langsung ke percetakan darah. Kemudian metode perancangan yang kami gunakan adalah metode prototype. Metode ini melibatkan tahapan pengumpulan kebutuhan, pembangunan prototype, evaluasi prototype, dan pengembangan sistem akhir. Dengan menggunakan pendekatan ini, perubahan dan penyempurnaan dapat dilakukan secara iteratif berdasarkan umpan balik dari pengguna, sehingga sistem yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Unit Modeling Language atau UML digunakan sebagai alat bantu dalam proses perancangan sistem untuk memodelkan struktur dan perilaku sistem yang akan dibangun. Kemudian kami menganalisis kebutuhan sistem yang diperlukan untuk software desktop ini atau sistem penjualan ini. Yang pertama, kita kategorikan menjadi fungsional. Yang pertama yaitu sistem harus memungkinkan kasir untuk mencatat transaksi penjualan dengan detail barang, jumlah, harga, dan total. Yang kedua, sistem harus memungkinkan pengelolaan stok barang secara otomatis, termasuk pengurangan stok saat ada penjualan dan penambahan stok saat ada penerimaan barang. Yang ketiga, sistem harus menyediakan fitur
perhitungan total penjualan secara otomatis dan pencetakan nota penjualan. Yang keempat, sistem harus dapat menyusun laporan penjualan harian, mingguan, bulanan secara otomatis berdasarkan data transaksi. Yang kemudian non-fungsional. Yang pertama, sistem harus responsif dan mampu mengakomodasi banyak transaksi dalam waktu singkat. Yang kedua, sistem harus memastikan keamanan data transaksi dan stok barang dengan menggunakan mekanisme autentikasi dan enkripsi data. Yang ketiga, antarmuka pengguna harus dirancang secara intuitif agar mudah digunakan oleh kasir dan pengelola. Yang keempat, sistem harus tersedia secara terus-menerus tanpa adanya downtime yang berarti untuk memastikan kelancaran operasional di toko. Berikut ini rancangan yang kami ajukan, yaitu yang pertama rancangan use case yang terdapat satu aktor yaitu user atau admin. Di sini user atau admin melakukan login, kemudian user atau admin dapat mengakses menu daftar barang, stok barang, transaksi, dan laporan. Yang kemudian ada rancangan activity diagram, yaitu diagram transaksi, di mana ya dimulai dari admin atau user yang bisa membuka aplikasi penjualan, kemudian sistem menampilkan halaman aplikasi, kemudian user menginputkan username dan password, kemudian sistem memverifikasinya. Jika itu benar, maka akan bisa menginputkan transaksi. Jika itu salah, maka akan kembali ke menu username dan password tadi untuk menginputkan secara ulang. Kemudian jika itu benar, maka ke transaksi. Di menu input transaksi ini, user bisa menginputkan transaksi penjualan yang dilakukan. Kemudian sistem menampilkan total transaksi atau hitung total keseluruhan transaksi yang dilakukan, kemudian mencetak faktur atau nota, kemudian selesai. Selanjutnya ada diagram sequence transaksi, di mana sequence ini menjelaskan alur dari proses transaksi, di mana admin atau user ini melakukan login ke boundary atau penghubung antara sistem, kemudian admin melakukan transaksi, kemudian si penghubung ini melanjutkan transaksi ke sistem transaksi, kemudian sistem transaksi menampilkan data transaksi yang sukses dan sekaligus mencetak faktur. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yahya Ibnu Fajar. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Yogi. Perancangan sistem keempat yaitu state machine diagram. State machine diagram dalam UML adalah diagram yang menggambarkan berbagai keadaan atau stage yang mungkin dialami oleh suatu objek atau entitas dalam satu sistem. Dalam perancangan sini terdapat beberapa stage atau kondisi di mana halaman utama, kemudian ke menu login ke stok barang pada menu transaksi ke bayar, kemudian cetak faktur, kemudian ke laporan hingga selesai. Nah, di sini ada kondisi apabila daftar barang tidak tersedia, maka akan terjadinya batal, kemudian kembali ke halaman utama. Begitupun juga stok barang. Jika stok barang tidak tersedia, maka akan terjadi batal dan akan kembali kepada halaman utama. Dan juga pada transaksi, jika transaksi tidak sesuai atau tidak pas, maka akan batal dan kembali pada menu utama. Tiga kondisi tersebut akan mengembalikan kepada halaman utama atau dashboard. Selanjutnya, perancangan kelas diagram. Kelas diagram dalam UML dapat diartikan sebagai diagram yang menggambarkan suatu struktur statistik dalam suatu perangkat lunak. Diagram ini menunjukkan kelas-kelas atau objek serta atribut-atribut serta hubungan dari setiap kelas. Di sini terdapat 5 kelas, yaitu kelas admin, kemudian kelas laporan, kelas daftar barang, stok barang, dan transaksi.
admin. Dari kelas admin terdapat primary key yaitu ID admin yang bisa mengakses pada semua kelas, yaitu laporan, daftar barang, stok barang, dan transaksi. Untuk daftar barang di sini dapat mengakses pada stok barang karena terdapat ID barang, dan di sini terdapat juga ID barangnya. Jadi saling berhubungan. Di transaksi kita bisa melihat kelas daftar barang karena jika barang tidak tersedia maka transaksi akan gagal. Untuk atribut di admin kita ada input, update, dan save. Sedangkan di transaksi kita bisa tambah, hapus, edit, serta simpan. Stok barang kita juga bisa menambahkan, menghapus barang, mengedit barang, dan menyimpan barang. Untuk daftar barang kita juga bisa tambah barang, edit barang, hapus, dan simpan. Sedangkan pada kelas laporan kita hanya bisa mencetak laporan saja. Laporan di sini bisa dicetak dalam bentuk bulanan ataupun tahunan. Berikut adalah perancangan interface yang kami ajukan. Pertama, perancangan interface dashboard atau beranda. Di sini dapat dilihat bersama-sama kita mengajukan perancangan seperti bagian atas kiri untuk bagian header yaitu percetakan darah, dan navigasi berada di bagian kiri sebagai sidebar. Di sini menunjukkan tampilan selamat datang admin percetakan darah serta penjualan harian dan stok. Kedua, pada interface edit daftar barang. Nah, di sini kita bisa update serta bisa menghapus, mengedit, menambah, dan menyimpan barang. Selanjutnya pada ID stok barang, sama seperti halnya pada daftar barang. Di sini kita bisa mengedit, menambah, menghapus, serta menyimpan barang. Untuk transaksi kita bisa melihat tanggal transaksi, kemudian jumlah transaksi, kemudian harga, serta kita dapat menyimpan, menambah, menghapus. Berikut rancangan interface laporan. Nah, di sini kita hanya ada tersedia menu cetak, yaitu cetak laporan dapat berupa bulanan ataupun pilih tahunan dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 bulan. Hasil dan pembahasan implementasi dari sistem penjualan berbasis TikTok sangat membantu karena mengurangi kesalahan pencatatan dan kehilangan data akibat penanganan penjualan secara manual. Sistem ini dapat mengotomatisasi proses pencatatan transaksi sehingga mengurangi kesalahan manusia yang sering terjadi pada pencatatan manual. Dengan sistem otomatis, setiap transaksi terekam secara akurat dan langsung disimpan ke dalam database yang aman. Tak hanya mengurangi resiko kehilangan data, tapi juga mempermudah dalam proses audit dan pelacakan histori data. Keuntungan lainnya ialah kemampuan sistem untuk menyediakan backup data secara otomatis, memastikan bahwa data penting tidak hilang meskipun terjadi masalah teknis atau kerusakan perangkat keras. Pelatihan rutin pada karyawan tentang cara bagaimana menggunakan sistem ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua data tercatat dengan benar dan efisien. Karyawan yang terlatih dengan benar akan mampu memanfaatkan semua fitur yang tersedia oleh sistem penjualan berbasis TikTok, seperti pelacakan inventaris, pengelolaan data pelanggan, dan pembuatan laporan penjualan. Pelatihan ini juga membantu karyawan untuk lebih cepat beradaptasi dengan teknologi baru, mengurangi kesalahan operasional, dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, kombinasi antara sistem penjualan yang canggih dan tenaga kerja yang terlatih dapat menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan bebas dari kesalahan pencatatan data. Dari pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem informasi penjualan berbasis TikTok di percetakan darah telah membawa peningkatan yang signifikan dalam efisiensi,
operasional perusahaan. Sebelumnya, proses penjualan dan pengelolaan persediaan dilakukan secara manual, yang seringkali menyebabkan kesalahan pencatatan dan penundaan dalam proses data. Dengan adanya sistem baru, seluruh proses transaksi dapat diotomatisasi, sehingga mempercepat waktu penanganan dan mengurangi beban kerja karyawan. Selain itu, efisiensi operasional yang meningkatkan membantu percetakan dalam memenuhi permintaan pelanggan dengan cepat dan akurat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.